Pada video kali ini kita akan ngomongin tentang update terbaru WordPress, yaitu WordPress 5.5. Apa aja fitur yang ada dalam WordPress terbaru ini? Terus perlu nggak sih teman-teman melakukan update sesegera mungkin? Kira-kira bakal ada error nggak kalau teman-teman melakukan update sekarang juga? Penasaran? Yuk kita simak video ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang update terbaru WordPress 5.5 atau dengan codename Actin ya, Actin. Kurang tahu saya bacanya gimana ya. Nah, ini update terbaru WordPress baru aja keluar tanggal 11 kemarin. Nah, ini ya. Seperti yang saya sebutin tadi, codename dari versi terbaru WordPress ini namanya Actin untuk menghormati Billy Actin. Billy Actin ini penyanyi jazz atau pop Amerika ya, dia udah terkenal banget. Tapi sayangnya saya nggak kenal gitu. Mungkin teman-teman ada yang kenal ya. Itu codename-nya ya. Kita langsung aja lah masuk ke fitur apa aja dalam WordPress 5.5 ini. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah semboyan yang dipakai untuk versi 5.5. Ini ada semboyan sendiri ya. Semboyannya itu adalah Speed, Search, and Security. Nah, ini 3 semboyan dari versi terbaru ini. Nah, yuk mari kita simak apa aja fitur dari versi terbaru ini. Yang pertama itu adalah Lazy Load. Nah, buat teman-teman yang suka ngulik-ngulik WordPress untuk meningkatin kecepatannya, tentu tahu apa itu Lazy Load. Lazy Load itu adalah fitur di mana kita bisa menunda untuk ngeload suatu image. Bahkan Lazy Load ini bisa digunakan juga untuk video. Pada web Projasa Web juga ini udah menggunakan Lazy Load ya. Ini kalau teman-teman nge-scroll website Projasa Web, ini bakal ada gambar-gambar yang, nah itu kan kelihatan kan teman-teman kan? Itu ya, dia ngeloadnya itu begitu udah kelihatan. Nah ini ya, nah begitu udah kelihatan baru di load oleh WordPress. Nah ini adalah Lazy Load. Nah teman-teman bisa uji coba juga, bisa digunakan khususnya buat teman-teman yang merasa webnya itu lambat banget. Udah coba pada speed test atau GTmetrix, ternyata kecepatan website teman-teman itu lambat banget. Nah ini boleh diuji coba fiturnya Lazy Load. Nah ini teman-teman nggak perlu melakukan apapun karena otomatis WordPress udah masukin atribut loading dan isinya itu lazy gitu ya pada setiap image yang ada pada website teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah keduluan pakai fitur ini dengan plugin tertentu, itu bisa dicek apakah plugin tersebut kompatibel dengan WordPress 5.5. Saya juga menggunakan fitur ini menggunakan plugin pihak ketiga ya. Kalau nggak salah A3 Lazy Load, kalau nggak salah. Saya pakai plugin itu dan saya cek ternyata udah kompatibel. Jadi nggak perlu teman-teman uninstall plugin tersebut. Biasanya nggak hanya fitur Lazy Load aja. Ada beberapa fitur yang masuk ke dalamnya, jadi nggak perlu di uninstall. Nah seperti itu untuk Lazy Load. Jadi Lazy Load ini adalah untuk mempercepat website teman-teman ya, juga untuk meningkatkan user experience. Jadi para pengguna itu nggak perlu nunggu lama untuk ngeload website teman-teman. Nah seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke blok directory Gutenberg. Nah, ini khusus buat teman-teman yang udah mulai pakai Gutenberg. Saya yakin masih banyak juga teman-teman yang belum mencoba Gutenberg ya, dengan berbagai alasan gitu ya. Tapi saya pribadi udah memberanikan diri. Ya, memang agak sulit di awal ya. Pakai Gutenberg kita biasa pakai Classic Editor ya. Terus tiba-tiba mau pakai Gutenberg itu agak sulit ya untuk menyesuaikan diri. Tapi karena dipaksain, akhirnya terbiasa juga pakai Gutenberg. Nah, salah satu fiturnya itu adalah block directory. Nah, fitur ini keren banget, walaupun nanti ada catatan ya. Jadi begini, kalau teman-teman itu pakai Gutenberg, kan teman-teman pilih kan mau masukin blok yang mana gitu ya. Misalnya blok heading gitu kan, bisa teman-teman masukin. Kemudian blok teks bisa langsung dimasukin. Nah, ini contoh, saya coba masukin blok slider. Nah, karena pada Gutenberg yang biasa itu nggak ada slider, maka langsung ada pemberitahuan nanti.
begitu saya cari itu kan langsung ada pemberitahuan nih, teman-teman bisa baca nih kan, no block found in your library. Jadi nggak ada blok yang namanya slider. Nah, akhirnya WordPress-nya itu akan mengusulin, nah ini ada loh plugin yang bisa diinstal supaya bisa make block slide. Nah, ini dia. Jadi ini adalah usulan plugin. Ada banyak, bisa teman-teman bisa scroll gitu kan, bisa uji coba. Nah, ini bisa langsung teman-teman install. Nah, ini hebat banget ya. Akan sangat memudahkan buat teman-teman yang ingin ngebangun halamannya dengan Gutenberg. Nah, tapi ada catatan. Ini saya tulis sebagai peringatan ya. Jadi begitu teman-teman klik tombol add block ini, maka yang terjadi itu adalah WordPress itu langsung menginstal pluginnya dan langsung mengaktifkannya. Nah, jadi teman-teman harus ingat itu ya. Jadi begitu teman-teman klik itu langsung terinstall dan teraktivasi. Jadi teman-teman harus baca-baca dulu, jangan langsung main add block aja. Nah, ini kan contohnya kalau teman-teman lihat ini plugin ini udah 1 tahun yang lalu terakhir diupdate dan cuma ada 500 active installation. Nah, ini kan mencurigakan banget ya pluginnya. Nah, oleh karena itu sebaiknya teman-teman jangan langsung cari di sini ya. Teman-teman bisa cari langsung di direktori plugin WordPress. Jadi itu lebih, saya rasa lebih mudah lah nyarinya kan, lebih enak gitu, dicari dulu, dipelajari dulu baru teman-teman install. Jangan langsung install di sini. Nah, karena ini sangat terbatas sekali. Mau lihat detailnya aja, mau lihat review itu juga agak susah gitu kan. Seperti itulah. Nah, itu saran dari saya. Oke. Itu fitur kedua. Fitur kedua aja udah ada peringatan ya. Fitur ketiga yaitu inline image editor. Nah, ini inline image editor itu muncul ketika teman-teman ngeklik gambar atau foto yang teman-teman masukin. Nah, ini contohnya ya. Begitu diklik, itu di kiri kanan sama atas bawah itu akan muncul titik biru seperti ini. Sama lah kok teman-teman pakai Corel atau pakai Photoshop, itu kan begitu kita select atau kita pilih objek tersebut itu akan muncul kayak gini kan. Begitu kita tarik, ini bisa jadi lebih besar, jadi lebih tinggi, jadi lebih panjang gitu kalau ditarik. Ya sama kayak editor image yang biasa gitu kan. Nah, ini langsung pada editor Gutenberg-nya. Jadi begitu ngetik itu bisa langsung ngedit image. Nah, ini enak banget sih, enak banget. Nah, kemudian catatan yang saya lihat itu, jadi begitu teman-teman ngedit image, itu nggak semua pilihannya muncul. Jadi tombol editornya tuh nggak semua muncul. Yang muncul itu hanya ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat, hanya replace ada, kemudian ada crop. Nah, begitu teman-teman klik tombol crop, baru muncul fitur yang lain, yaitu rotasi. Nah, kayak gitu ya. Jadi baru muncul fitur rotasinya setelah teman-teman klik tombol crop. Nah, dan juga catatan penting buat teman-teman yang menyukai kecepatan, kecepatan WordPress, inline image editor nih kalau saya pribadi itu sangat tidak menyarankan. Karena untuk melakukan editor image itu lebih baik kalau dilakukan offline. Jadi teman-teman edit dulu gambarnya benar-benar, dikompres betul-betul hingga betul-betul optimal gambarnya, betul-betul kecil gitu kan, tapi tampilannya lumayan bagus. Nah, barulah teman-teman upload. Jangan lakukan upload secara online. Itu justru akan memberatkan server dari website kita sendiri. Sayang gitu kan. Bahkan mungkin hasilnya jauh lebih baik kalau teman-teman lakukan secara offline gitu kan. Nah, kita kan bisa pakai aplikasi-aplikasi yang lebih spesifik gitu kan. Kalau saya sih pakai Riot biasanya. Nah, itu kompresinya menurut saya bagus banget itu ya. Jadi kecil banget dan kualitasnya pun tidak jauh menurun. Nah, ini untuk inline editor. Tapi buat teman-teman yang mungkin memiliki jumlah postingan yang mungkin 100 atau mungkin puluhan setiap hari. Nah, ini mungkin sangat berguna banget ya, karena mungkin nggak ada waktu untuk melakukan editing image secara offline gitu kan. Susah waktunya, jadi dimanfaatkanlah editor image secara online ini di WordPress langsung. Nah, mungkin itu aja lah kalau menurut saya ya pemanfaatannya. Oke, selanjutnya itu adalah block pattern. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi di Gutenberg itu ada beberapa level. Level terkecil itu adalah block.
Nah, ini contohnya, bisa slider, bisa teks, bisa heading. Nah, kemudian berbagai blok itu dapat disatukan menjadi sebuah pattern yang bisa dipakai berulang kali. Jadi disimpan, jadi kayak template gitu ya. Bukan template sih, mungkin section ya kalau di builder lain tuh ya. Section yang disimpan. Nah, ini jadinya pattern kalau di WordPress ya, jadi pattern. Nah, kemudian kalau pattern ini digabungkan, dia bisa menjadi sebuah layout. Nah, fitur baru ini adalah block pattern. Nah, jadi block pattern ini bisa teman-teman simpan, kemudian bisa dipakai berulang kali. Dan bisa juga didistribusikan dalam bentuk plugin. Jadi misalnya teman-teman udah punya block pattern tersendiri nih, teman-teman bisa bikin plugin, kemudian plugin itu bisa dipakai orang banyak. Jadi pattern yang teman-teman buat itu bisa dipakai oleh orang banyak. Pattern juga bisa disematkan dalam sebuah tema. Nah, jadi banyak banget ya kegunaan dari pattern ini, bisa dimasukin ke tema, bisa dimasukin ke plugin, sehingga website kita punya ciri khas tertentu gitu ya. Sebuah gaya atau style yang konsisten kita gunakan. Nah, inilah keperluannya. Keperluannya itu adalah untuk desain ya. Desain yang konsisten. Oke, itu fitur yang keberapa ya? Tiga apa ya? Tiga atau empat lah ya. Block pattern. Ini contohnya ya. Nah, ini misalnya untuk button. Nah, ini stylenya kayak gini, warna pink. Nah, seperti ini. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian adalah perbaikan pada navigasi blog. Nah, salah satu masalah yang paling sering dihadapi itu adalah kita milih-milih blognya itu kan kadang salah gitu ya. Nah, terutama kalau kita udah ada bikin kolom di dalam kolom gitu kan. Nah, itu atau grup blog dalam kolom. Nah, itu kan susah banget tuh ya. Nah, sekarang itu udah ada perbaikan untuk hal tersebut. Jadi kita akan lebih mudah untuk memilih. Oke, kemudian, nah ini salah satu fitur yang juga powerful ya. Sekarang itu ada fitur auto update. Nah, fitur auto update baik untuk plugin maupun untuk tema. Nah, fitur auto update ini teman-teman bisa lihat di bagian plugin ya. Begitu teman-teman buka halaman plugin, ini udah muncul di sebelah kanan itu ada barisan yang bisa teman-teman klik untuk menyalakan fitur auto update-nya. Nah, satu hal yang saya cermati, saya lihat itu adalah ada beberapa plugin yang tidak muncul auto update-nya. Nah, ini contohnya Easy Social Share Button. Nah, ini contoh ya, kalau teman-teman cari, ini kalau nggak salah, plugin ini adalah plugin premium. Nah, ini kan ada di Grand Canyon ya, di Grand Canyon. Nah, ini ada di Code Canyon, harganya $22. Jadi ini plugin premium. Dan ternyata itu nggak ada tombol auto update-nya. Kemudian saya juga coba cari-cari contoh plugin yang lain. Apakah benar sih plugin premium itu nggak bisa auto update? Nah, ternyata saya juga ketemu GP Premium. Nah, GP Premium ini juga plugin premium. Ini bawaan dari GeneratePress, tema ya, GeneratePress. Nah, ini plugin premium, tapi ternyata ada tombol auto update-nya. Nah, ini bikin saya makin pusing gitu kan. Satu plugin premium itu ada auto update-nya, satu plugin premiumnya malah nggak ada auto update-nya. Kenapa? Jadi, kesimpulan saya, ini pendapat pribadi ya, hal ini tergantung pada developer plugin masing-masing. Ada yang ingin memunculkan auto update-nya, ada yang nggak ingin memunculkan auto update-nya. Ini hanya kesimpulan sementara ya, pendapat pribadi gitu. Karena saya belum cek apakah plugin ini perlu dinyalakan dulu atau perlu diinput dulu. Saya belum baca-baca lebih jauh. Nah, tapi ini kesimpulan sementara saya. Nah, hal yang sama juga terjadi pada tema. Kalau teman-teman memiliki tema premium ya. Oke. Kemudian fitur selanjutnya itu adalah update plugin dengan cara mengupload file. Nah, ini sering kita lakukan melalui FTP gitu ya. Kita buka cPanel, langsung kita upload, langsung manual gitu ya. Nah, sekarang bisa langsung dari backend WordPress-nya. Nggak perlu buka cPanel lagi. Nah, ini sangat bermanfaat ya. Minimal meminimalisir kita buka cPanel gitu, mempercepat kerjaan kita. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, buat apa sih gitu kan? Udah ada fitur auto update kok malah disediain fitur upload manual gitu kan?
Nah, ini bisa terjadi kalau ternyata auto update-nya nggak bekerja atau ada alasan tertentu gitu ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu, hal ini sangat diperlukan. Nah, ini contohnya ya. Pada Easy Social Share Button itu kan nggak ada auto update-nya. Nah, ini diperlukan untuk upload manual. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, kalau nggak salah terakhir ya. Nah, itu adalah native WordPress sitemap. Wah, ini mungkin fitur yang banyak ditunggu-tunggu oleh orang ya. Karena apa? Karena natif dari WordPress ini adalah hasil kerjasama antara Yoast, kemudian Google, dan beberapa pihak lainnya. Jadi keren banget ya. Nah, ini bisa kita dapatkan dalam WordPress 5.5. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam, fitur ini itu dicanangkan atau diusulkan sejak Juni 2019. Yaitu termasuk Google juga gitu kan dalam pengusulan ini. Nah, dan akhirnya rampung juga pada WordPress 5.5 ini. Untuk mengaksesnya, teman-teman bisa langsung ke wp-sitemap.xml. Nah, misalnya kalau Projasa Web, ini projasaweb.com /wp-sitemap.xml. Menurut Search Engine Journal, sitemap ini mampu memuat hingga 50.000 sitemap. Nah, dalam satu itu ya. Nah, dan pada masing-masing sitemap itu mampu memuat 2000 item. Nah, biasanya kan dalam WP sitemap ini akan kebagi ya, ada sitemapnya untuk post, ada sitemapnya untuk page, nah dan lain-lain. Ada banyak banget gitu kan. Nah, masing-masing itu bisa memuat 2000 item. Artinya postnya 2000, page-nya 2000 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bayangin teman-teman kalau itu dikalikan itu hasilnya hasilnya 100 juta item. Bayangin aja gitu website dengan 100 juta halaman gitu ya. Banyak banget. Artinya ini sangat cukup gitu ya. Cukup banget lah. Apalagi buat website-website baru atau website-website UKM gitu kan yang nggak perlu terlalu banyak kontennya. Nah, ini keren banget. Sampai di sini native WordPress sitemap ini keren banget. Nah, tapi ada hal yang perlu diingat bahwa native WordPress sitemap ini belum mendukung 3 hal penting, yaitu sitemap untuk image, sitemap untuk video, dan sitemap untuk Google News. Jadi fitur ini bisa jadi bencana bagi teman-teman jika sebelumnya teman-teman sudah memiliki sitemap yang udah dibuat oleh plugin SEO. Artinya teman-teman nggak boleh atau jangan pernah berpikir untuk mengganti sitemap yang udah ada itu yang dibuat oleh plugin SEO dengan native WordPress sitemap ini. Jangan pernah untuk menggantinya. Karena apa? Karena teman-teman akan kehilangan sitemap untuk image, untuk video, dan untuk Google News. Apalagi teman-teman yang mengandalkan traffic dari Google News. Ini bakal jadi bencana banget ya. Nah, jadi sangat negatif. Jadi, native sitemap ini adalah diperuntukkan untuk website-website yang belum memiliki sitemap sama sekali. Jadi, website yang mungkin belum pernah keindeks sampai sekarang gitu ya. Nah, dengan menggunakan native WordPress sitemap ini, karena nggak perlu disetting, karena nggak perlu diapa-apain, itu langsung muncul gitu kan, langsung ada aja. Nah, otomatis dibuat. Nah, ini memudahkan Google untuk melakukan crawling kepada situs tersebut atau website tersebut. Tapi buat teman-teman yang udah punya, jangan diganti. Jangan diganti, jangan coba-coba berani menggantinya ya. Nah, bahkan kalau teman-teman lihat dari beberapa rilis atau dari beberapa artikel itu, nah contohnya kayak gini ya. Dari Yoast, nah kalau dari Yoast, kalau teman-teman yang pakai plugin Yoast SEO itu udah otomatis mematikan fungsi dari native WordPress sitemap ini. Kenapa? Karena sitemap dari Yoast SEO itu justru lebih modern, lebih kompleks, dan lebih lengkap gitu. Nah, walaupun native sitemap ini dibuat oleh dalam campur tangan Google gitu ya. Tapi ternyata kalau untuk plugin-plugin SEO itu udah bikin sitemap yang jauh lebih modern ya. Lebih lengkap lah gitu kan, sehingga bisa memuat semua yang teman-teman perlukan. Nah, nggak hanya Yoast SEO aja, RankMath juga begitu. Otomatis teman-teman nggak perlu lakukan apa-apa. Jika teman-teman mengupdate RankMath pada versi terbaru, itu udah otomatis mendisable sitemap dari WordPress tersebut. Jadi pakai sitemap yang dibuat oleh RankMath sendiri. Nah, saya nggak tahu untuk plugin-plugin SEO yang lain, tapi saya rasa juga akan melakukan hal yang sama ya,
akan melakukan disable pada fitur sitemap WordPress ini ya. Nah, mungkin itu aja dari saya, udah cukup lama juga kita ngobrolnya. Oh ya, satu hal buat teman-teman yang kurang pede atau kurang yakin untuk melakukan update ke WordPress 5.5, ini sebaiknya siapin backup, minimal siapin plugin untuk rollback ke versi sebelumnya ya. Kok saya pribadi ketika update itu yang terjadi itu adalah editor Gutenberg-nya agak sedikit kacau gitu. Jadi langsung saya rollback ke belakang lagi ya. Jadi WordPress 5.4. Nah, tapi ternyata setelah di otak-atik ternyata bukan masalah WordPress 5.4-nya, tapi pada masalah cache-nya. Karena website saya itu pakai cache gitu kan. Jadi perlu dihapus dulu cacingnya, baru editornya itu berjalan dengan lancar. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga aja bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.